Halo semuanya, kita akan membahas tentang anggrek misteri evolusi anggrek, bunga paling canggih di dunia tumbuhan. Anggrek atau yang disebut dengan Orchidaceae dalam bahasa Latin memiliki banyak fakta menarik, mari kita bahas. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana bunga bisa berevolusi sedemikian rupa hingga menjadi senjata untuk menarik serangga? Inilah kisah salah satu bunga paling kompleks anggrek. Fakta menarik, tahukah kamu ada lebih dari 25.000 spesies anggrek di dunia itu lebih banyak dari semua spesies burung dan mamalia digabung. Ciri-ciri anggrek, Orchidaceae, yaitu berasal dari famili Orchidaceae, ordo Asparagales. Jenis bunga anggrek terdiri dari bunga tidak sempurna, tidak memiliki semua organ bunga lengkap, dan bersifat zigomorf, berbentuk tidak simetris bilateral. Tipe penyerbukan umumnya dibantu oleh serangga, seperti lebah, kupu-kupu. Beberapa oleh burung atau bahkan angin, tergantung spesiesnya. Tipe akar yaitu akar udara pada anggrek epifit, hidup menempel di pohon, dan akar serabut pada anggrek terestrial, tumbuh di tanah. Bentuk daun umumnya tebal, berdaging, dan mengandung lapisan lilin. Berfungsi untuk menyimpan air dan efisien dalam fotosintesis. Mengapa anggrek memiliki banyak sekali spesies? Anggrek termasuk famili Orchidaceae, salah satu famili tumbuhan berbunga terbesar di dunia, dengan lebih dari 25.000 spesies. Keanekaragaman ini adalah hasil dari evolusi adaptif, yaitu proses evolusi di mana satu kelompok organisme mengalami radiasi spesies besar-besaran karena kemampuan mereka beradaptasi dengan berbagai habitat dan penyerbuk. Bunga anggrek yang zigomorf, berbentuk simetris satu arah, menunjukkan evolusi yang sangat canggih. Bentuk bunga yang kompleks memaksa serangga atau burung penyerbuk untuk datang dari arah tertentu saja. Ini merupakan hasil koevolusi, yaitu evolusi bersama antara anggrek dan penyerbuknya. Contohnya, anggrek ofris meniru bentuk dan aroma serangga betina untuk menarik pejantan dan memfasilitasi penyerbukan. Fun fact, Charles Darwin sangat terpesona oleh anggrek. Ia menulis buku On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilized by Insects sebagai bukti teori evolusinya. Gambar ini merupakan gambar yang ada di dalam buku yang menunjukkan struktur bunga anggrek. Berikut ini keterangan dari gambar di samping L. Labellum, lidah bunga, kelopak yang dimodifikasi dan sangat mencolok, sering menjadi tempat hinggap serangga. S. Stigma, kepala putik, tempat serbuk sari akan menempel untuk pembuahan. A. Antercap atau penutup kepala sari. R. Rostellum, struktur di antara kepala sari dan stigma, mencegah penyerbukan sendiri. H. Bagian bawah bunga, mungkin tangkai atau ovarium. P. Polinia, gumpalan serbuk sari, unik pada anggrek, tidak menyebar seperti debu. C. Caudicle, tangkai penghubung antara polinia dan dis. D. Viscidium, bagian lengket yang menempel di tubuh serangga. R. Rostellum yang memisahkan antara alat jantan, antera, dan betina, stigma. Beberapa spesies anggrek hanya bisa diserbuki oleh satu jenis serangga tertentu. Ini membuat proses penyerbukan sangat spesifik dan efisien, meskipun berisiko tinggi. Evolusi ini menekankan kualitas di atas kuantitas, lebih sedikit penyerbuk, tapi lebih tepat sasaran. Banyak anggrek hidup sebagai epifit, menempel di pohon di hutan hujan tropis. Evolusi akar udara dengan filamen memungkinkan mereka menyerap air dan nutrisi langsung dari udara dan hujan. Ini contoh nyata adaptasi evolusioner terhadap lingkungan dengan ketersediaan tanah yang minim. Daun anggrek seringkali tebal dan dilapisi lilin. Ini merupakan adaptasi morfologi untuk mengurangi penguapan air,
sangat berguna di kanopi hutan yang terkena sinar matahari langsung atau tempat yang kering. Anggrek, Orchidaceae, termasuk dalam ordo Asparagales dan merupakan salah satu keluarga tumbuhan berbunga, Angiospermae, paling luas dan kompleks di dunia. Berdasarkan analisis molekuler dan fosil serbuk sari, leluhur anggrek diperkirakan telah muncul sekitar 80–100 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Kapur, Cretaceous, saat dinosaurus masih hidup. Keberadaan anggrek pada masa itu membuktikan bahwa mereka adalah hasil dari proses evolusi panjang yang sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan bumi yang drastis, seperti pergeseran lempeng, perubahan iklim, hingga kepunahan massal. Salah satu kunci keberhasilan evolusi anggrek adalah hubungan koevolutif yang sangat erat dengan hewan penyerbuk, terutama serangga. Alih-alih mengandalkan penyerbukan acak seperti banyak tumbuhan lainnya, anggrek mengembangkan bentuk bunga, aroma, warna, dan bahkan waktu mekar yang sangat spesifik agar sesuai dengan perilaku penyerbuk tertentu. Dalam beberapa kasus, anggrek hanya bisa diserbuki oleh satu jenis serangga saja. Koevolusi ini menyebabkan diversifikasi anggrek yang luar biasa, dengan lebih dari 25.000 spesies yang dikenal. Mereka menjadi salah satu keluarga tumbuhan paling beragam di bumi. Struktur bunga anggrek sangat berbeda dari bunga kebanyakan. Bunga anggrek bersifat zigomorf, yaitu hanya memiliki satu bidang simetri. Bagian paling khas adalah labellum, lidah bunga, yang merupakan salah satu dari 3 petal yang termodifikasi untuk menarik dan mengarahkan penyerbuk. Selain itu, anggrek menyatukan alat kelamin jantan dan betina ke dalam satu struktur unik yang disebut kolom, gynostemium. Evolusi struktur ini merupakan langkah luar biasa dalam efisiensi penyerbukan, karena memungkinkan terjadinya penyerbukan presisi tinggi, seringkali hanya melalui satu jenis penyerbuk. Salah satu inovasi evolusioner paling mengejutkan dari anggrek adalah kemampuan mereka dalam melakukan mimikri atau penipuan terhadap penyerbuk. Beberapa anggrek seperti Ophrys mampu meniru bentuk, warna, bahkan aroma feromon serangga betina untuk menarik pejantan yang akan mencoba kawin dengan bunga dan secara tidak sadar membantu penyerbukan. Strategi ini menunjukkan betapa canggihnya mekanisme evolusi seleksi alam yang membentuk interaksi antara tumbuhan dan hewan secara sangat detail dan presisi. Anggrek juga mengalami diversifikasi ekologis yang sangat luas. Beberapa anggrek tumbuh secara epifit, menempel pada pohon lain di hutan tropis lembab, sedangkan lainnya bersifat terestrial, hidup di tanah. Evolusi akar udara pada anggrek epifit adalah contoh adaptasi luar biasa. Akar ini dilapisi filamen, jaringan spons yang dapat menyerap air dan nutrisi dari udara dan hujan. Adaptasi ini memungkinkan anggrek hidup di kanopi hutan, di mana sinar matahari lebih banyak tanpa bergantung pada tanah. Anggrek juga dikenal memiliki hubungan simbiosis yang sangat penting dengan jamur mycorrhiza. Benih anggrek sangat kecil dan tidak memiliki cadangan makanan yang cukup untuk berkecambah sendiri. Oleh karena itu, mereka bergantung pada jamur tertentu untuk menyediakan karbon dan nutrisi selama tahap awal pertumbuhan. Hubungan ini bukan hanya menunjukkan interaksi mutualisme yang dalam, tetapi juga membentuk strategi kelangsungan hidup yang sangat efisien dalam ekosistem hutan tropis yang padat kompetisi. Dengan kombinasi antara keragaman spesies, struktur reproduksi yang kompleks, interaksi penyerbukan yang spesifik, hingga adaptasi akar dan simbiosis mycorrhiza, anggrek menjadi simbol puncak evolusi tumbuhan berbunga. Evolusi mereka mencerminkan kemampuan makhluk hidup untuk berinovasi melalui tekanan seleksi alam dan interaksi biologis yang kompleks.